Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas di antara penghinaan Ibn Taimiyah selaku gembongnya Wahabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ibn Taimiyah dalam kitabnya ketika menyangkal ucapan Ibn Mutahhar al-Hilli yang memaparkan berita tersohor atau mutawatir tentang keislaman Ali, jihad, serta hijrahnya. Lalu Ibn Taimiyah membandingkan dengan berita keislaman Muawiyah, Yazid, serta para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karangan Ibn Taimiyah, Jilid 2, cetakan pertama tahun 1986, halaman 62. Ibn Taimiyah berkata, jika mereka, yaitu Syiah, berargumen dengan kemutawatiran akan Islamnya Ali, hijrah, serta jihadnya, maka hal itu akan berlaku pula pada Muawiyah, Yazid, para khalifah dari Bani Umayyah, dan Bani Abbas, serta ibadah sholat, puasa, dan jihad mereka terhadap orang kafir. Jika ada di antara mereka, yaitu pengikut Ali, mengklaim salah seorang dari mereka, yaitu Muawiyah, Yazid, dan Khalifah Bani Umayyah, serta Bani Abbas sebagai munafik, maka boleh saja kaum Khawarij mengklaim kemunafikannya juga. Maksudnya kemunafikan Imam Ali. Dalam paparannya Ibn Taimiyah setelah menyamakan antara Ali bin Abi Thalib dengan Yazid bin Muawiyah yang telah membunuh cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Al-Husain, seolah merestui ucapan kaum Khawarij yang bisa saja mereka mengklaim bahwa Ali sebagai manusia munafik. Ibn Taimiyah tidak menyadari bahwa ucapannya itu telah menghapus memori daya ingatannya terhadap berbagai riwayat tentang keutamaan Ali dalam kitab-kitab yang mu'tabar di kalangan kaum muslimin. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar, karya As-Safarini, salah satu ulama Ahlus Sunnah, Jilid 2, halaman 338, As-Safarini berkata, Ali masuk Islam sudah lama. Berkata Ibn Abbas, Anas bin Malik, Zaid bin Arqam, Salman Al-Farisi, dan sekelompok dari para sahabat bahwa beliau adalah orang pertama yang masuk Islam. Sampai ada sebagian ulama yang menukil kesepakatan akan hal itu, yaitu Imam Ali adalah orang pertama yang masuk Islam. Sampai kalimat, di saat kabar tentang Muawiyah membanggakan dirinya yang sampai kepada Ali bin Abi Thalib, maka beliau alaihissalam berkata kepada budaknya, tulis dan sampaikan tulisan ini kepada Muawiyah. Kemudian Ali mendikte syair miliknya yang akan ditulis oleh budaknya, yaitu Muhammad sang Nabi adalah saudaraku dan mertuaku, dan Hamzah penghulu para syahid adalah pamanku, dan Ja'far yang menghabiskan waktu senja dan paginya dalam keadaan terbang bersama para malaikat adalah putra dari ibuku, dan putri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah sandaranku dan istriku. Darah dagingnya telah bersatu dengan darah dagingku. Kedua cucunda Ahmad adalah dua anakku dari Fatimah. Adakah di antara kalian yang memiliki bagian seperti bagianku? Aku adalah orang yang telah mendahului kalian dalam memeluk ajaran Islam seluruhnya, dan semenjak aku masih kanak-kanak yang belum mencapai mimpi, yaitu akil balik. Imam Hafiz Al-Baihaqi berkata, syair tersebut termasuk dalam apa-apa yang wajib diingat oleh seluruh orang yang menganggap remeh kedudukan Ali, agar mereka mengetahui akan sifat-sifat terpujinya di dalam Islam. Di dalam kitab Imta'ul Asma, karya Al-Makrizi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, halaman 33, Al-Makrizi berkata, adapun Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Hashimi, beliau tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Hal itu terjadi karena sesungguhnya Allah berkehendak untuk menganugerahi kebaikan untuknya dengan menjadikannya di bawah jaminan sepupu beliau, yaitu penghulu para Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Di saat Rasulullah diberikan wahyu mengabarkan Khadijah, dan Khadijah mempercayai beliau sallallahu alaihi wa alihi, yang ada saat itu adalah Khadijah dan Ali bin Abi Thalib serta Zaid bin Haritha, sampai kalimat yang melaksanakan sholat bersama Rasulullah, sampai kalimat maka Ali bin Abi Thalib tidak perlu untuk dikatakan telah masuk Islam karena beliau tidak pernah musyrik, sehingga beliau harus bertauhid dan dikatakan muslim. Bahkan saat Allah menurunkan
wahyu kepada Rasulullah, beliau masih berumur 8 tahun, dan ada yang bilang 7 tahun, dan ada yang mengatakan juga 11 tahun. Hal itu saat beliau sedang bersama Rasulullah di rumahnya. Di antara para keluarga, seperti salah seorang anaknya yang mengikutinya di setiap keadaan. Inilah salah satu keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang mana beliau sama sekali tidak pernah menyembah berhala dan melakukan kemusyrikan. Hal itu menandakan bahwa kita tidak perlu lagi mempertanyakan kapan beliau masuk Islam, karena sejak kecil sudah berada di rumah Rasulullah dan selalu mengikuti beliau sallallahu alaihi wa alihi. Namun anehnya, ada sekelompok manusia yang tidak menganggap keislaman Ali dengan alasan beliau masih kanak-kanak. Dalam kitab Sahih Sirah An-Nabawiyah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Islamiyah, cetakan pertama tahun 1421 Hijriah, halaman 116 sampai 117. Al-Albani berkata, dan Ibn Jarir telah meriwayatkan dengan sanad dari Yahya bin Afif dari Afif yang berkata, di zaman jahiliyah aku datang ke kota Mekah, lalu aku mengunjungi Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi. Ketika siang hari, aku melihat ke arah Ka'bah. Di situ aku menemukan seorang pemuda yang sedang menatap langit, lalu menghampiri Ka'bah dan berdiri di hadapannya. Tidak lama kemudian, datang seorang remaja dan berdiri di sisi kanannya. Tak lama kemudian, datang seorang wanita dan berdiri di belakang keduanya. Ketika si pemuda itu ruku, remaja dan wanita itu pun ikut ruku. Ketika bangun dari ruku, keduanya pun mengikutinya. Begitu pula saat pemuda itu sujud, keduanya ikut sujud. Aku berkata kepada Abbas, wahai Abbas, itu suatu hal yang besar. Abbas berkata, perkara besar? Tahukah kamu siapa dia? Aku menjawab, tidak. Abbas berkata, pemuda tersebut adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, putra saudaraku. Tahukah engkau siapa remaja laki-laki itu? Aku menjawab, tidak. Abbas berkata, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Tahukah engkau siapa wanita yang berada di belakang keduanya? Aku menjawab, tidak. Abbas berkata, dia adalah Khadijah binti Khuwailid, istri dari putra saudaraku, yaitu istri Rasulullah. Dia telah mengabarkan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan langit dan bumi. Dia, Allah, telah memerintahkannya untuk melakukan hal yang engkau lihat sekarang ini. Demi Allah, aku tidak mengetahui di muka bumi ini seorang pun yang beragama seperti ketiga orang tersebut. Riwayat yang sama terdapat dalam kitab Musnad Abi Ya'la yang ditahqiq oleh Husain Salim Asad, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darus Tsaqafah Al-Arabiyah, cetakan kedua tahun 1992, halaman 117 sampai 118. Muhaqqiq Husain Salim Asad berkata, sanad riwayat tersebut bernilai hasan. Dari riwayat di atas tadi menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib sejak kecil memang sudah dalam naungan dan pengawasan Rasulullah, sehingga sangat aneh jika ada orang bertanya, siapakah di antara laki-laki yang pertama kali masuk Islam? Dan lebih aneh lagi, Ibn Taimiyah dengan beraninya membandingkan sosok mulia tersebut dengan seorang Yazid. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa, jangan mudah percaya jika menemukan kalimat dari gembong Wahabi ini, yaitu Ibn Taimiyah, yang sifatnya memuji keluarga Nabi. Itu hanya basa-basi untuk menutupi kenasibiannya.